Ini hanya cerita fiktif yang bisa didengar saat kalian gabut. Semoga terhibur dari cerita fiktif ini. Dayat dan Susanti adalah dua anak kecil nakal yang selalu mencari petualangan baru di kota kecil mereka. Suatu hari, saat mereka bermain di gudang tua yang sudah tidak terpakai, mereka menemukan sebuah pintu yang aneh. Pintu itu terlihat seperti portal, dengan simbol-simbol kuno yang terukir di permukaannya. Dayat, yang selalu penasaran, tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka pintu itu. Saat dia menyentuh pintu, portal itu tiba-tiba menyala dan mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Susanti, yang berada di sebelah Dayat, merasa takut dan mencoba untuk menarik Dayat kembali. Namun, sudah terlambat. Portal itu telah menyedot mereka berdua ke dalam dimensi lain. Saat mereka membuka mata, mereka menemukan diri mereka berada di tengah-tengah medan perang. Mereka melihat tentara-tentara dengan pakaian kuno, membawa pedang dan perisai. Dayat dan Susanti saling menatap, tidak percaya apa yang terjadi. "Di mana kita?" tanya Susanti, dengan suara yang gemetar. "Aku tidak tahu," jawab Dayat. "Tapi aku rasa kita tidak berada di tempat yang sama lagi." Mereka berdua melihat sekeliling, mencoba untuk memahami situasi. Mereka melihat tentara-tentara yang sedang berperang, dengan panah dan pedang yang beradu. Dayat dan Susanti tidak bisa tidak merasa takut, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi dan bagaimana mereka bisa kembali ke rumah mereka. Tiba-tiba, seorang tentara melihat mereka berdua dan berlari ke arah mereka. "Siapa kalian?" tanya tentara itu, dengan pedang yang terhunus. Dayat dan Susanti saling menatap, tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Kami dari tempat lain," jawab Dayat, mencoba untuk menjelaskan. Tentara itu terlihat bingung, tapi kemudian dia tersenyum. "Aku adalah Raja Arya," katanya. "Dan kalian berdua adalah tamu kehormatan kami." Raja Arya membawa mereka berdua ke istana, di mana mereka disambut dengan hangat oleh keluarga kerajaan. Dayat dan Susanti tidak bisa tidak merasa heran dengan kehidupan di masa lalu, yang sangat berbeda dengan kehidupan mereka sekarang. Namun, saat mereka sedang menikmati makanan dan minuman di istana, perang semakin dekat. Tentara-tentara musuh telah mencapai gerbang istana, dan Raja Arya harus memimpin tentaranya untuk melawan. Dayat dan Susanti tidak bisa tidak merasa takut, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi, Raja Arya meminta mereka berdua untuk membantu tentaranya, dengan menggunakan pengetahuan mereka tentang taktik perang modern. Dayat dan Susanti setuju, dan mereka berdua membantu tentara Raja Arya untuk mengalahkan musuh. Mereka menggunakan pengetahuan mereka tentang strategi perang, dan berhasil memimpin tentara Raja Arya ke kemenangan. Setelah perang selesai, Raja Arya berterima kasih kepada Dayat dan Susanti atas bantuan mereka. "Kalian berdua adalah pahlawan," katanya. "Dan kami akan selalu mengingat jasa kalian." Dayat dan Susanti tersenyum, merasa bangga dengan apa yang mereka lakukan. Tapi, mereka juga tahu bahwa mereka harus kembali ke rumah mereka. Mereka mencari portal yang membawa mereka ke masa lalu, dan akhirnya menemukannya. Saat mereka melangkah ke portal, Raja Arya berteriak, "Tunggu! Jangan pergi dulu." Dayat dan Susanti menoleh ke belakang, dan melihat Raja Arya yang sedang memberikan sebuah benda kepada mereka. "Ambil ini," katanya. "Ini adalah simbol persahabatan kami." Dayat dan Susanti mengambil benda itu, dan melangkah ke portal. Saat mereka membuka mata, mereka menemukan diri mereka kembali di gudang tua, dengan portal yang telah tertutup. Mereka berdua saling menatap, tidak percaya apa yang telah terjadi. "Apakah itu nyata?" tanya Susanti. Dayat tersenyum. "Aku tidak tahu," katanya. "Tapi aku tahu bahwa kita telah mengalami petualangan yang luar biasa." Beberapa tahun telah berlalu sejak Dayat dan Susanti kembali ke rumah mereka dari petualangan di masa lalu. Mereka berdua telah melanjutkan kehidupan mereka seperti biasa. Tapi mereka tidak pernah melupakan pengalaman mereka di kerajaan Raja Arya. Suatu hari, saat mereka sedang bermain di luar, mereka melihat benda yang diberikan Raja Arya kepada mereka melayang ke gudang tua.
Benda itu tampak seperti sedang mencari sesuatu. Dan Dayat serta Susanti merasa penasaran. Mereka berdua mengejar benda itu. Dan saat mereka mendekatinya, portal yang sama yang membawa mereka ke masa lalu muncul kembali. Benda itu melayang ke dalam portal. Dan Dayat serta Susanti merasa terhisap ke dalamnya. Saat mereka membuka mata, mereka menemukan diri mereka kembali di kerajaan Raja Arya. Tapi, sesuatu tampak berbeda. Kerajaan itu tampak lebih siap untuk perang, dengan tentara-tentara yang sedang berlatih dan senjata-senjata yang sedang disiapkan. Raja Arya muncul di hadapan mereka, dengan wajah yang serius. Dayat, Susanti, aku membutuhkan bantuan kalian lagi, katanya. Kerajaan kami akan melakukan pertempuran besar-besaran melawan kerajaan musuh. Dan aku membutuhkan pengetahuan kalian tentang taktik perang modern untuk membantu kami menang. Dayat dan Susanti saling menatap. Tidak percaya apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Tanya Dayat. Kerajaan musuh telah bersekutu dengan kerajaan lain. Jawab Raja Arya. Mereka berencana untuk menyerang kami dan mengambil alih kerajaan kami. Aku membutuhkan bantuan kalian untuk membantu kami menang. Dayat dan Susanti tidak bisa tidak merasa takut. Tapi mereka juga merasa bertanggung jawab untuk membantu Raja Arya. Mereka berdua setuju untuk membantu. Dan Raja Arya membawa mereka ke ruang strategi untuk membahas rencana pertempuran. Pertempuran ini akan menjadi pertempuran terbesar dalam sejarah kerajaan kami, kata Raja Arya. Kita harus siap untuk segala kemungkinan. Dayat dan Susanti mempelajari rencana pertempuran. Dan mereka berdua memberikan saran-saran mereka tentang taktik perang modern. Mereka berdua merasa percaya diri bahwa mereka bisa membantu Raja Arya menang. Tapi mereka juga tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi sangat berat. Apa yang kita harus lakukan? Tanya Susanti. Kita harus menggunakan semua pengetahuan dan kemampuan kita untuk mengalahkan musuh. Jawab Dayat. Kita tidak bisa menyerah. Raja Arya tersenyum. Merasa percentuan Dayat dan Susanti. Kita akan menang, katanya. Kita akan menunjukkan kepada musuh bahwa kita tidak bisa dikalahkan. Pertempuran besar-besaran itu akan segera dimulai. Dan Dayat serta Susanti siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Mereka berdua tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi sangat berat. Tapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa menyerah. Mereka berdua siap untuk berjuang demi kerajaan Raja Arya. Rapat strategi sedang berlangsung di ruang besar Istana Raja Arya. Dengan Dayat dan Susanti yang sedang mempelajari peta pertempuran. Tiba-tiba, Perdana Menteri Raja Arya, yang bernama Patih Jaya, memberikan saran yang tidak terduga. Yang Mulia Raja Arya, kata Patih Jaya, saya memiliki saran yang mungkin bisa membantu kita dalam pertempuran ini. Kita bisa meminta bantuan dari penyihir istana untuk memanggil 4 legenda jenderal tempur kerajaan. Raja Arya menoleh ke Patih Jaya dengan penasaran. Apa yang kamu maksud? Tanya Raja Arya. 4 legenda jenderal tempur kerajaan adalah sekutu dari dunia lain milik nenek moyang yang mulia. Jawab Patih Jaya. Mereka adalah Panglima Api, Panglima Bayangan, Panglima Angin, dan Panglima Es. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dan bisa membantu kita mengalahkan musuh. Dayat dan Susanti saling menatap, penasaran dengan kekuatan yang dimiliki oleh 4 legenda jenderal tempur kerajaan. Bagaimana kita bisa memanggil mereka? Tanya Dayat. Kita harus meminta bantuan dari penyihir istana. Jawab Patih Jaya. Dia memiliki kemampuan untuk memanggil mereka dari dunia lain. Raja Arya mempertimbangkan saran Patih Jaya dan akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan dari penyihir istana. Baiklah, Patih Jaya, kata Raja Arya. Pergi ke penyihir istana dan minta dia untuk memanggil 4 legenda jenderal tempur kerajaan. Patih Jaya segera pergi ke penyihir istana. Sementara Raja Arya dan Dayat serta Susanti menunggu dengan penuh harap. Mereka tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi sangat berat. Tapi dengan bantuan 4 legenda jenderal tempur kerajaan, mereka mungkin bisa mengalahkan musuh. Siapa musuh kita? Tanya Susanti. Musuh kita adalah Raja Wiratno dan sekutunya dari kerajaan sekitarnya. Jawab Raja Arya. Mereka telah bersekutu untuk mengalahkan kita dan mengambil alih kerajaan kita.
Dayat dan Susanti saling menatap, siap untuk menghadapi musuh. Mereka tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi sangat berat, tapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa menyerah. Penyihir istana akhirnya datang ke hadapan Raja Arya dan membahas rencana untuk memanggil 4 legenda jenderal tempur kerajaan. Setelah ritual yang panjang dan rumit, keempat legenda tersebut akhirnya bangkit. Panglima Api, yang memiliki kekuatan api yang luar biasa, berdiri tegak dengan aura yang membara. Panglima Bayangan, yang memiliki kemampuan untuk menghilang dan muncul kembali, berdiri dengan senyuman misterius. Panglima Angin, yang memiliki kekuatan angin yang dahsyat, berdiri dengan rambut yang berkibar-kibar. Panglima Es, yang memiliki kekuatan es yang mematikan, berdiri dengan aura yang dingin. Sementara itu, di kerajaan Raja Wiratno, mata-mata yang berada di kerajaan Raja Arya telah melaporkan tentang kebangkitan 4 legenda jenderal tempur kerajaan. Raja Wiratno langsung menyiapkan 300.000 pasukannya dan pasukan sekutunya untuk menghadapi Raja Arya. Raja Wiratno kemudian mengirimkan pesan kepada Raja Arya untuk menyatakan hari perang. Pesan tersebut dibawa oleh seorang utusan yang berkuda dengan cepat ke kerajaan Raja Arya. Saat utusan tersebut tiba, Raja Arya sedang berdiri di atas tembok istana dengan Dayat, Susanti, dan 4 legenda jenderal tempur kerajaan. Raja Arya menerima pesan tersebut dan membacanya dengan serius. Perang akan dimulai besok pagi, kata Raja Arya dengan suara yang tegas. Kita harus siap untuk menghadapi musuh. 4 legenda jenderal tempur kerajaan saling menatap dan mengangguk. Kita siap, Yang Mulia, kata Panglima Api. Kita akan menunjukkan kekuatan kita kepada musuh. Dayat dan Susanti juga siap untuk menghadapi perang. Mereka tahu bahwa perang ini akan menjadi sangat berat, tapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa menyerah. Raja Arya dan timnya sedang membahas strategi perang di malam hari, dengan suasana yang tegang dan penuh kekhawatiran. Pasukan Raja Arya yang hanya berjumlah 30.000 orang terlihat sangat tidak seimbang dengan pasukan musuh yang berjumlah 300.000 orang. Bagaimana kita bisa mengalahkan musuh dengan jumlah pasukan yang begitu besar? Tanya Raja Arya dengan khawatir. Dayat dan Susanti saling menatap, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Tapi, 4 legenda jenderal tempur kerajaan tidak terlihat khawatir. Kita memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh musuh, kata Panglima Api dengan percaya diri. Saya bisa memanggil bala bantuan dari dunia saya, yaitu 2 naga api yang sangat kuat. Raja Arya dan timnya terlihat penasaran. Apa kekuatan naga api itu? Tanya Raja Arya. Yang pertama adalah naga api berkepala 3 yang memiliki kekuatan api yang luar biasa, jawab Panglima Api. Yang kedua adalah naga api yang sangat ganas dan memiliki kekuatan yang tidak terkalahkan. Raja Arya dan timnya terlihat sangat senang dengan tawaran Panglima Api. Sementara itu, Panglima Bayangan juga menawarkan bala bantuan dari dunianya. Saya bisa memanggil teman-teman bertempur saya, yaitu 5 kesatria pendekar bayangan, kata Panglima Bayangan dengan senyuman misterius. Siapa saja mereka? Tanya Dayat dengan penasaran. Yang pertama adalah Satria Pedang Bayangan, yang memiliki kemampuan untuk menghilang dan muncul kembali dengan pedang yang sangat tajam, jawab Panglima Bayangan. Yang kedua adalah Satria Kapak Bayangan, yang memiliki kekuatan yang luar biasa dengan kapak yang sangat besar. Yang ketiga adalah Satria Pemanah Membawa Crossbow Bayangan, yang memiliki kemampuan untuk menembakkan panah dengan sangat akurat. Yang keempat adalah Satria Berkuda Membawa 2 Pedang Bayangan, yang memiliki kecepatan dan kelincahan yang luar biasa. Yang kelima adalah Satria Setengah Beruang Membawa Gada Bayangan, yang memiliki kekuatan yang sangat besar dan kemampuan untuk berubah menjadi setengah beruang. Raja Arya dan timnya terlihat sangat senang dengan tawaran Panglima Bayangan. Dengan bala bantuan dari Panglima Api dan Panglima Bayangan, mereka merasa lebih percaya diri untuk menghadapi musuh. Besok pagi, kita akan menunjukkan kekuatan kita kepada musuh, kata Raja Arya dengan percaya diri. Kita akan menang. Panglima Es dan Angin saling menatap dan tersenyum. Tenang saja. Besok kami akan memberikan kejutan juga kepada musuh, kata Panglima Es.
Panglima Angin mengangguk setuju. Ya, kami akan menunjukkan kekuatan kami dan membantu Raja Arya memenangkan perang ini. Sementara itu, di kerajaan Raja Wiratno, raja tersebut sedang mencari penyihirnya untuk meminta bantuan dan ikut perang besok pagi. Raja Wiratno merasa bahwa dengan bantuan penyihir, mereka bisa mengalahkan Raja Arya dan pasukannya. Raja Wiratno akhirnya menemukan penyihirnya, yang bernama Dukun Hitam, di sebuah ruangan gelap dan berdebu di dalam istana. Dukun Hitam sedang melakukan ritual untuk meningkatkan kekuatan sihirnya. Apa yang kamu inginkan, Raja Wiratno? Tanya Dukun Hitam dengan suara yang dalam dan misterius. Bantu aku memenangkan perang besok pagi, jawab Raja Wiratno dengan nada yang tegas. Saya ingin kamu menggunakan sihirmu untuk mengalahkan Raja Arya dan pasukannya. Dukun Hitam tersenyum. Saya akan membantu kamu, Raja Wiratno. Tapi, saya memiliki syarat. Apa syaratnya? Tanya Raja Wiratno dengan penasaran. Saya ingin kamu memberikan saya sesuatu sebagai imbalan, jawab Dukun Hitam dengan mata yang berkilauan. Sesuatu yang sangat berharga bagi kamu. Raja Wiratno berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Baiklah, saya akan memberikan apa yang kamu inginkan. Tapi, kamu harus membantu saya memenangkan perang besok pagi. Dukun Hitam tersenyum. Saya akan membantu kamu, Raja Wiratno. Besok pagi, kita akan menunjukkan kekuatan sihir saya kepada musuh. Keesokan hari, pasukan Raja Arya bersiap untuk berangkat berperang. Sebelum mereka berangkat, Raja Arya meminta Panglima Bayangan dan Api untuk memanggil bala bantuan yang mereka tawarkan sebelumnya. Panglima Bayangan mengangguk dan mengangkat tangannya ke langit-langit. Dengan suara yang lembut, dia memanggil teman-teman bertempurnya, yaitu 5 kesatria pendekar bayangan. Tanah di sekitar mereka mulai bergetar, dan asap tebal muncul dari tanah. Ketika asap hilang, 5 kesatria pendekar bayangan berdiri di hadapan mereka. Satria Pedang Bayangan, Satria Kapak Bayangan, Satria Pemanah membawa crossbow bayangan, Satria Berkuda membawa 2 pedang bayangan, dan Satria Setengah Beruang membawa gada bayangan. Sementara itu, Panglima Api mengangkat tangannya ke langit-langit dan memanggil 2 naga api yang sangat kuat. Langit di atas mereka mulai gelap, dan petir mulai menyambar. Ketika petir berhenti, 2 naga api muncul di hadapan mereka. Naga api berkepala 3 dan naga api yang sangat ganas. Raja Arya dan pasukannya terkejut melihat kekuatan bala bantuan yang dipanggil oleh Panglima Bayangan dan Api. Mereka merasa lebih percaya diri untuk menghadapi musuh. Siap untuk berangkat, teriak Raja Arya. Kita akan menunjukkan kekuatan kita kepada musuh. Pasukan Raja Arya, bersama dengan bala bantuan dari Panglima Bayangan dan Api, berangkat menuju medan perang. Mereka siap untuk menghadapi pasukan Raja Wiratno dan Dukun Hitam. Pasukan Raja Arya dan pasukan Raja Wiratno akhirnya bertemu di padang pasir yang sangat luas. Sebelum perang dimulai, mereka mengadakan acara duel yang salah satunya kalah maka yang maju duluan adalah yang kalah. Raja Wiratno menyuruh jenderal perang yang sangat gagah bernama Manto, yang bertubuh besar kekar dan dempal, namun juga lincah. Manto adalah seorang prajurit yang tangguh dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Sementara itu, Raja Arya mengutus jenderalnya yang bernama Julian, yang dikenal sebagai si kecil, karena tubuhnya yang kecil dan lincah. Namun, jangan salah, Julian adalah seorang prajurit yang sangat terampil dan memiliki kecepatan yang luar biasa. Manto dan Julian maju satu sama lain, siap untuk memulai duel. Mereka berdua saling menatap, menantikan aba-aba untuk memulai pertarungan. Ayo, mulai, teriak Raja Wiratno. Manto dan Julian langsung bergerak. Manto dengan kekuatannya yang besar dan Julian dengan kecepatannya yang luar biasa. Mereka berdua bertarung dengan sengit, saling menyerang dan bertahan. Manto mengayunkan pedangnya yang besar dan berat, namun Julian dengan mudah menghindarinya. Julian kemudian membalas dengan serangan cepat dan akurat, namun Manto berhasil menangkisnya dengan perisainya yang besar. Pertarungan antara Manto dan Julian semakin sengit. Keduanya tidak ada yang mau kalah. Terima kasih dan lanjutkan part 2-nya.